Gimana kabarnya? Ini sudah minggu keberapa ya? Bulan Juli. Semester 2 katanya Pastor Sam ya. Kita sudah masuk di semester 2 kalau anak sekolah itu ya. Enggak terasa di tahun 2025 ya. Enggak terasa apa sangat terasa ya Bapak Ibu ya. Semester 1 kemarin dapat nilai berapa Bapak Ibu Saudara? Rapotnya. Ya. Kembali kita mau belajar akan firman Tuhan ya. Tetap di ayat Mazmur 37 ayat yang kelima ya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara pasti sudah sangat hafal ya, karena ini sudah hampir 2 bulan ya kita pelajari ya. Jadi mari sama-sama kita ucapkan sekali lagi ya, kita baca 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Ya, amin ya. Ya. Bapak Ibu Saudara ada yang masih punya beban masalah? Ada enggak Bapak Ibu? Pasti ada ya, setiap kita yang masih hidup itu ya pasti punya pergumulan ya. Nah, tapi bagaimana reaksi kita dengan masalah yang kita hadapi ya? Apakah kita sudah menyerahkan ya? Sudah menyerahkan kepada Tuhan ya? Atau masih kita bawa sendiri, kita pikul sendiri ya? Atau masih kita panggul sendiri ya? Biasanya kan sering kita dengar ya, setiap kita ini memikul salib masing-masing ya. Nah, tapi firman Tuhan di sini, Tuhan berfirman, serahkan ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan ia akan bertindak ya. Jadi serahkan hidup kita ini bukan berarti hanya beban ya, bukan hanya pergumulan atau beban hidup aja ya, tapi hidup kita ini sepenuhnya, seluruhnya, enggak hanya waktu kita berbeban berat saja ya. Tapi Tuhan mau hidup kita ini benar-benar di bawah otoritas Tuhan, di bawah kedaulatan Tuhan ya. Enggak hanya beban pergumulan aja yang kita serahkan, tapi yang lainnya enggak kita serahkan ya. Di dunia yang kita hadapi saat ini ya, yang penuh gejolak ya, penuh kekhawatiran ya, penuh ketidakpastian ya. Banyak orang hidup dengan rasa yaitu khawatir, cemas, takut ya. Bagaimana nantinya, bagaimana besok gimana ya. Besok itu uangku tinggal segini, Tuhan gimana ya. Nah, aku harus bagaimana ya, uangku di dompet tinggal segini ya. Apa gimana ya pekerjaanku, gimana ya besok masa depanku, gimana ya, banyak ya. Seringkali yang penuh ya, sampai di pikiran kita ini penuh ya. Ya, seringkali kita merasa semua keadaan itu membuat kita ini capek ya. Kita itu capek, lelah, bosen ya kadang itu ya. Ya. Itu yang sering kali kita rasakan ya dalam menghadapi hidup ini ya. Sering kali itu sampai kita ini, aduh, hidupku kok
seperti ini terus gitu ya, bosen kadang itu sampai ya lelah, capek. Kadang itu banyak yang dari kita ini sampai putus asa ya. Karena seringkali kita ini berusaha untuk menyelesaikan sendiri ya. Berusaha untuk menanggung sendiri, berusaha untuk mengerjakan sendiri. Tanpa melibatkan Tuhan ya. Bagaimana caranya kita itu bisa kita pikirkan semuanya tuh. Oh, istilahnya merancang ya. Oh, besok aku harus merancang masa depan kita. Nanti SMP, lulus SMP aku di SMA ini. Setelah itu aku nanti mau kuliah di sini. Nanti aku mau kerja ini ya. Tapi ketika semuanya itu berjalan ternyata enggak semua itu apa yang kita mau ya, yang kita rancangkan itu enggak terjadi. Ya. Itu kadang yang sering juga membuat kita itu jadi kecewa ya. Harapan kita yang sudah punya harapan dengan rancangan kita sendiri, akhirnya kita kecewa ya. Mazmur 37 ayat 5 di sini adalah panggilan ilahi ya untuk kita itu berhenti ya, mengandalkan diri sendiri dan mulai hidup dalam penyerahan ya, dan percaya kepada Tuhan. Penyerahan kepada siapa ya? Kepada Tuhan. Percaya kepada siapa ya? Kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit bumi ya. Ayat ini bukan sekedar ayat hiburan aja ya, tapi ayat ini adalah perintah yang dinyatakan Tuhan dengan penuh kasih ya. Tuhan itu enggak pernah memaksa ya. Tuhan selalu bilang kan, datanglah kepadaku, hei kamu yang lemah letih lesu ya. Tuhan itu sudah memberitahu kita ya. Kita itu sebetulnya enak ya. Kita itu sebetulnya dienakkan sama Tuhan ya. Ya, jadi melalui ayat ini Tuhan nggak mau kita itu kalau orang Jawa bilang itu rekoso sendiri ya. Beban hidup kita ini kita pikirkan sendiri, kita pikul sendiri ya. Tapi Tuhan mau serahkan ke aku gitu ya, Tuhan itu ya. Ya. Jadi firman malam hari ini tuh mengajak kita untuk kembali kita itu menyelami makna ya dari penyerahan diri yang sejati, dan kita boleh melihat teladan-teladan tokoh-tokoh Alkitab ya. Di sini banyak kemarin yang sudah disampaikan ya, ilustrasi ya. Misalkan seperti seorang anak ya, ketika dibonceng orang tuanya ya, naik sepeda motor. Anak itu kan dia sudah, aku pergi sama orang tuaku, aku naik sepeda motor, diajak pergi sama orang tuaku. Ketika anak itu ngantuk kan enggak mikir ya, anak kecil itu sudah enggak mikir, pokoknya ngantuk ya ngantuk aja, tidur ya. Anak kecil itu sudah enggak berpikir lagi, nanti aku kalau jatuh gimana ya, aku kalau ngantuk aku jatuh gimana ya. Enggak, tapi karena anak itu percaya dia pergi dengan orang tuanya, dan pasti orang tuanya akan menjaganya ya. Walaupun kadang nyetir
dengan tangan satu ya orang tuanya, satunya dekep anaknya itu ya, yang ngantuk tadi. Itulah gambaran Tuhan kita ya. Jadi anak ini percaya ya bahwa dia tidak akan dibiarkan jatuh oleh orang tuanya ya. Juga serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya. Di sini tokoh Alkitabnya itu kita belajar tentang Abraham ya. Ketika di Kejadian 12 itu ya, Abraham ketika disuruh Tuhan untuk meninggalkan negerinya ya, tanpa dikasih tahu kan, di mana harus pergi. Cuman kan Abraham, pergilah dari negerimu ya. Tapi di sini Abraham nurut aja, karena Abraham apa? Abraham percaya ya. Abraham nggak mikir, maksudnya nggak mikir-mikir dulu. Aku disuruh pergi kemana ini Tuhan? Terus gimana Tuhan? Nah, enggak ya. Tapi di sini Abraham berserah, percaya, menyerahkan semuanya, bahwa dia percaya bahwa Tuhan yang akan menuntunnya ya, kemana dia harus pergi ya. Penyerahan Abraham itu karena Abraham percaya pada pribadi yang memanggilnya dan yang mengutusnya ya. Jadi Abraham tahu siapa yang memanggil dia dan mengutus dia ya. Ya di sini bentuk tindakan Abraham, dia ya melalui firman ini dia menyerahkan ya. Bentuk tindakan aktif itu menyerahkan, memberikan ya, melepaskan ya, memindahkan ya ke tangan Tuhan. Apapun itu ya. Beban masa lalu, beban masa sekarang, masa depan ya, keinginan, cita-cita ya. Semuanya itu ya, keputusan, belajar kita untuk menyerahkan ya kepada kehendak Tuhan ya. Kehendak pribadi kita belajar untuk kita menyerahkan dengan taat ya, seperti Abraham ya, taat aja pokoknya ya. Ketika kita menyerahkan ya, itu berarti kita sudah enggak memiliki kontrol lagi ya. Kita sudah enggak memiliki kontrol atas hidup kita lagi. Sebelumnya mungkin kita hidup berdasarkan ambisi kita ya, logika kita atau keinginan pribadi kita. Tetapi ketika kita sudah menyerahkan hidup kita ini, semuanya itu sudah berpindah ya dari kita ya. Pusat kendali manusiawi kita itu kita pindahkan ke kendali ilahi, kepada kendali Tuhan ya. Ya. Jadi misalkan seperti kuda itu kan ada yang mengendalikan ya Pak Kusir ya. Ya. Jadi kendali itu sudah, kuda ini sudah enggak bisa semaunya sendiri, dia sudah dikendalikan sama kusirnya itu tadi ya. Ya. Hidup kita juga gitu. Hidup kita juga ketika kita serahkan sama Tuhan, hidup kita ini sudah dikendalikan
oleh Tuhan. Oh, kalau kemarin Pastor Gary bilang itu tali kekang ya. Tali kekang kuda itu ya. Intinya ya seperti itu ya. Jadi akhirnya Tuhan ya, ketika kita sudah serahkan kepada kendali Tuhan, Tuhan yang berhak dan yang berdaulat penuh ya atas hidup kita seluruhnya. Kita sudah enggak berhak lagi dengan usaha kita sendiri, kita sudah enggak berhak lagi untuk mengatur-ngatur lagi dengan kekuatan kita sendiri ya. Kita sudah tidak boleh bergantung pada kekuatan diri dan rencana kita sendiri ya. Ketika kita menyerahkan kepada Bapa, Sang Pemilik kehidupan, Bapa yang baik ya, bukan berarti kita ini kehilangan kehilangan identitas hidup kita, tetapi kita malah menemukan jati diri kita yang sejati, identitas sejati kita ya. Siapa kita ini sebenarnya di dalam Tuhan ya. Karena kita ini mengakui bahwa Tuhanlah ya, ketika kita menyadari ya bahwa hidup kita ini sudah kita serahkan sama Tuhan, dan memang benar Tuhanlah yang sebetulnya yang mempunyai hak penuh atas hidup kita ya, karena kita ini ciptaannya. Jadi kita pada akhirnya kita mengakui ya, kita akhirnya menyadari, kita mengakui bahwa Tuhanlah pencipta kita, pemilik hidup kita. Tuhan yang lebih tahu ya, Tuhan yang lebih mengerti ya, Tuhan yang lebih mampu ya untuk mengatur hidup kita ya daripada diri kita sendiri ya. Di Yeremia 1 ayat 5 ya. Mari kita baca ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya. Di sini ayat ini menjelaskan ya bahwa Tuhan itu yang membentuk kita. Berarti kita ini miliknya siapa? Kita ini miliknya Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita ya. Tuhan sebagai pencipta dan yang membentuk kita. Tuhan yang mengenal dan menetapkan, juga menguduskan kita. Kita menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Karena kita tahu Tuhan yang merancangkan sejak awal. Dan Tuhan yang memimpin seluruh hidup kita ini sampai akhir ya. Kita harus tahu identitas kita ya. Berapa minggu yang lalu sudah dijelaskan ya firman tentang identitas kita ya. Hambanya ya Ibu Lucy ya, bahwa kita ini adalah anak Allah ya. Identitas kita ini adalah anak Allah. Kita ini sudah ditebus ya. Kita sudah ditebus, sudah diampuni dosa-dosa kita. Kita ini sudah diselamatkan ya. Dan kita ini adalah hidup kita ini sangat berharga, dan kita ini adalah ahli waris warga kerajaan surga ya.
Kalau ahli waris berarti kita juga berhak kan, kita jadi berhak untuk menerima warisannya, yaitu janji-janji Allah ya. Jadi di sini menyerahkan itu bukan berarti kita itu kehilangan ya. Tapi kita malah mendapat ya. Kita malah mendapat sesuatu yang baru ya. Pemulihan ya. Hati yang baru tadi ya, pujian tadi, hati yang baru. Kita malah ketika kita menyerahkan sama Tuhan, Sang Pencipta kita, karena Dia yang Maha Tahu, Dia yang Maha mengerti akan kita ya. Kita malah mendapatkan yang baik, yaitu pemulihan dalam Tuhan ya. Ketika kita menyerahkan hidup kita dalam Tuhan itu artinya kita menyerahkan manusia lama kita kepada Tuhan. Jadi yang diserahkan bukan hanya beban hidup ya, maksudnya hutangku banyak Tuhan, aku butuh ini Tuhan, tapi kita menyerahkan manusia lama kita kepada Tuhan ya. Coba di Efesus 4. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ya. Jadi ayat ini menekankan proses ya, menyerahkan manusia lama dan pembaharuan batin, lalu mengenakan identitas baru, manusia yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Amin. Kita ini adalah ciptaan yang baru ya. Ketika kita belajar untuk taat akan firman Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup manusia lama kita kepada Tuhan, kita akan diubahkan menjadi ciptaan yang baru ya. Di Roma 6 ayat 6 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa ya. Jadi karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, jadi manusia lama kita itu sudah mati ya, supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Jadi kita sudah enggak punya kuasa lagi ya. Agar kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa ya. Ayat ini menyerahkan manusia yang lama berarti mati terhadap dosa dan hidup dalam kehendak Tuhan ya. Menyerahkan hidup kita ya. Hidup lama kita yang mungkin masih penuh dengan dosa, masih belum taat, belum hidup dalam kebenaran ya. Kita belajar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan ya. Dan percayalah ya, maka Tuhan akan bertindak ya. Kata Ibrani di sini ya, itu kata Ibrani itu
batats ya, Pastor ya, tidak tahu saya. Batats berarti bergantung sepenuhnya, ya. Percaya itu bergantung sepenuhnya. Bergantung itu kalau gandol, ada pujiannya, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti ya gitu ya. Menaruh kepercayaan yang kokoh ya, yang kuat. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi percaya bahwa Tuhan itu sebagai pribadi yang memegang kendali penuh atas hidup kita ya. Percaya bukan sekedar perkataan ya. Hambanya Pastor Samuel ya dulu, jangan hanya di bibir, di mulut ya. Kita ngomong percaya ya. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara sudah benar-benar percaya atau hanya di mulut saja? Ya, itu ya kita sendiri yang tahu ya Bapak Ibu Saudara ya. Apakah kita sudah benar-benar menyerahkan sepenuhnya hidup kita dan kita ini sudah benar-benar percaya ya. Tidak hanya di bibir ya, di perkataan, tidak hanya di pikiran, tapi juga di keputusan hati ya. Seperti yang sudah juga pernah disampaikan bahwa menyerahkan, percaya itu adalah keputusan ya. Percaya bukan hanya di mulut tapi harus mengalir dari hati dan diwujudkan dalam hidup ya. Percaya kepada Tuhan adalah keputusan dengan kesadaran penuh, bukan sekedar emosi. Percaya pada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan tidak mencari kata-kata indah ya, tapi hati ya. Tuhan itu melihat hati yang sungguh-sungguh berserah, yang sungguh-sungguh percaya dan yang taat ya. Percaya harus terlihat di sini. Ketika kita sungguh-sungguh itu percaya kita harus terlihat dalam perjalanan hidup kita. Dalam tindakan kita ya, keputusan yang kita ambil, sikap kita, cara kita menghadapi masalah ya. Itu juga pernah disampaikan oleh hambanya Bu Lucy ya. Kita enggak mudah mengucapkan kata-kata yang gampang marah, gampang mengomel ya, gampang mengeluh ya. Sedikit kena masalah udah kecewa, sudah sakit hati ya. Itu sikap-sikap yang harus sudah tidak ada lagi ketika kita hidup percaya kepada Tuhan ya. Ya. Jadi hidup kita harus terlihat ya, bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Jadi tindakan kita, ucapan kita, sikap kita itu harus terlihat ya. Di sini ketika kita menghadapi masalah, bagaimana reaksi kita ya? Ya. Apakah kita tetap tenang, kita tetap ada damai, atau sebaliknya ya? Kita gerusa-gerusu ambil keputusan karena dengan emosi ya. Jadi itu ketika kita sudah percaya, hidup kita, perjalanan hidup kita ini harus terlihat ya. Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa tetap tenang, kita masih tetap bisa bersukacita, bersyukur, tetap bisa memuji Tuhan ya. Tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara ya.
Tidak semudah yang saya ucapkan ya. Karena firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara saja, tapi firman ini untuk saya juga ya. Saya juga mengalami ya. Jadi firman ini juga jadi pedang bagi saya. Apakah ketika saya mengalami masalah, saya menghadapi persoalan, bagaimana reaksi saya ya. Apakah kita ini panik ya, terus akhirnya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain ya. Dan ketika kita menghadapi semuanya itu, kita belajar bahwa, kita percaya bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Jadi apakah kita menjadi orang-orang yang tahan uji ya. Kita semakin tekun, apakah kita juga semakin tekun ataukah kita semakin tekun di dalam Tuhan ya. Ataukah kita kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan ya. Jadi itu yang harus kita renungkan ya Bapak Ibu Saudara ya, ketika kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita harus sesuai dengan apa yang sudah kita percayakan kepada Tuhan. Mari kita hidupkan iman percaya kita ya. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, jangan kita berputus asa, jangan kita mudah kecewa, jangan mudah kita sakit hati, jangan mudah tersinggung ya. Dan akhirnya udah pergi dari persekutuan, pergi dari pertemuan ibadah ya. Nah, tapi mari kita hidupkan iman percaya kita itu lebih lagi ya, bahwa buah dari iman itu adalah kasih ya. Kasih, kesabaran ya, pengampunan, juga pengharapan ya. Iman yang hidup akan mengubah karakter dan membawa dampak bagi orang lain ya. Jadi iman yang hidup akan mengubah karakter dan membawa dampak bagi orang lain. Karena kita percaya ya bahwa iman tanpa tindakan itu adalah mati ya. Jadi Yakobus 2 itu ya. Yakobus 2 ayat 17 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati ya. Jadi di dalam iman tadi, buah dari iman adalah kasih ya. Jadi kita belajar untuk kita dapat mengasihi ya. Kita belajar untuk sabar ya. Sabar dalam menghadapi tantangan hidup ini ya, dalam proses Tuhan misalkan ya. Jadi kita harus memiliki sabar, kita harus memiliki pengampunan ya, juga pengharapan. Semuanya ini kan yang diajarkan oleh firman Tuhan ya. Jangan hanya berkata aku percaya, tapi tunjukkan lewat
Tadi kesetiaan, ketaatan ya. Dan juga pengharapan yang teguh ya. Percaya dalam kondisi sulit ya. Kita belajar untuk percaya dalam kondisi yang sulit. Itu juga pasti tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan kita belajar untuk percaya. Iman sejati diuji bukan saat segalanya baik atau lancar ya, tapi saat kita tidak melihat jalan atau belum melihat jalan keluar ya. Seperti reaksinya para murid ketika naik perahu itu ya, kan padahal di situ ada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tertidur ya di buritan ya, di kapal itu. Terus ada badai topan. Reaksi murid-muridnya ya, mereka berteriak-teriak, bahkan mereka berpikiran negatif ya sama Tuhan ya. Ya. Tetapi puji Tuhannya ya, Tuhan enggak marah, tetapi Tuhan langsung ketika mereka berteriak memanggil Tuhan ya. Dan padahal mereka juga menuduh yang enggak berprasangka, yang enggak baik sama Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus langsung menolong ya. Badai itu langsung diredakan sama Tuhan ya. Di sini kita di dalam cerita itu kita bisa belajar bahwa Tuhan mau menekankan kita ini untuk percaya ya. Ada juga tokoh Maria ya, ketika malaikat Tuhan menyampaikan kabar bahwa ia akan mengandung Mesias. Maria di sini belajar untuk Maria menjawab ya bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu ya. Percaya Maria di sini adalah contoh ketaatan yang tenang dan penuh iman ya. Meski Maria tidak tahu bagaimana semuanya itu akan terjadi, dan meski panggilannya penuh risiko ya secara sosial dan emosional. Juga Ayub ya, cerita tentang Ayub ya. Ayub tetap percaya meskipun istrinya juga ngomong yang enggak bagus ya, bahkan Ayub disuruh mengutuki Tuhannya ya. Tapi di sini Ayub belajar untuk tetap percaya ya, meskipun dia kehilangan segala-galanya ya, semuanya, hartanya, anaknya, semuanya ya. Ayub kehilangan semua itu ya. Dan ya, itu adalah contoh-contoh dari tokoh Alkitab ya. Dan Tuhan akan bertindak ya. Di sini serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak ya. Janji Tuhan ketika kita menyerahkan, ketika kita sudah menyerahkan dan percaya ya. Dua tindakan ya. Menyerahkan dan percaya, maka Tuhan akan bertindak ya. Pastor Gary bilang ya, kalau sudah diserahkan belum, sudah percaya, kalau belum ya Tuhan enggak bertindak ya. Berarti Tuhan enggak bertindak. Tapi ya, Tuhan tidak akan tinggal diam ya. Ketika kita menyerahkan, ketika kita percaya ya, Tuhan itu pasti akan bertindak. Tuhan tidak akan tinggal diam ya. Tuhan bertindak sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan ya. Tindakan Tuhan itu bukan selalu seperti yang kita bayangkan atau seperti yang kita mau ya, sesuai keinginan kita ya. Tapi firman Tuhan ya di 1 Korintus 2 ayat 9 ya.
1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi kita nggak bisa mengatur Tuhan. Oh, nanti Tuhan nolong akunya gini ya, jawaban Tuhan harus gini ya, nggak bisa ya. Tuhan akan menolong kita sesuai dengan waktunya Tuhan dan caranya Tuhan ya. Tapi apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat ya, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bentuk tindakan Tuhan bisa lewat apapun ya, yang tidak bisa kita pikirkan. Bisa Tuhan itu memberikan kita hati yang tenang ya, ketika kita di tengah badai, di tengah persoalan ada damai sejahtera ya. Terus Tuhan juga bisa bertindak itu dengan memberi kita ini kekuatan ya. Kekuatan yang baru saat menghadapi masalah ya. Ada pertolongan yang tidak terduga, misalkan ya dari orang lain ya. Tiba-tiba orang yang enggak kita kenal Tuhan kirim untuk menolong kita ya. Dan Tuhan juga dapat membuka jalan yang tidak terpikirkan sebelumnya ya. Yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, Tuhan bisa buka jalan. Ya. Karena di Ulangan 31 ayat 8 ya. Ayat emasnya Bu Lydia ini ya. Ulangan 31 ayat 8. Ayat emasnya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, jadi Tuhan Dia sudah ada di depan kita. Makanya Tuhan bisa, sanggup Tuhan buka jalan. Karena Tuhan yang sudah tahu, ya lebih tahu terlebih dahulu karena Tuhan ada di depan ya. Jadi ketika Tuhan sudah bertindak, kita harus yakin bahwa tindakan Tuhan itu pasti selalu tepat ya. Meski tidak selalu cepat. Jadi tindakan Tuhan itu pasti selalu tepat dan meski tidak selalu cepat. Ya, kita kadang maunya ketika kita berdoa amin langsung ada jawaban ya. Ya, jadi tapi ada juga yang seperti itu ya, cepat ya Tuhan kasih jawaban itu, pertolongan itu cepat, instan ya. Karena memang nggak bisa, Tuhan nggak bisa dipikirkan dengan oh Tuhan nanti pasti begini, oh Tuhan pasti nanti begini. Nggak bisa ya. Tuhan mau mengasihi siapa, Tuhan mau menolong siapa, itu sudah kehendak Tuhan. Tuhan yang ini ya. Kita sudah nggak bisa. Oh itu kok hidupnya gitu kok, tapi ditolong terus ya mbak Tuhan ya. Ya kita nggak bisa seperti itu ya. Kita ini nggak bisa menilai orang lain ya. Kalau di firman Tuhan kita nggak bisa menghakimi, kita nggak boleh sama Tuhan. Jadi semua itu memang kehendaknya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Tuhan mau kasih ke siapa, Tuhan mau nolong siapa, mau dengan cepat, mau dengan lambat, ya itu udah kehendaknya Tuhan. Ya. Jadi tapi kita harus
percaya saja sama Tuhan ya. Kita harus bersabar dalam proses Tuhan. Ketika kita dimurnikan, semuanya ini untuk kebaikan kita ya, untuk kemuliaannya Tuhan ya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk yang kita tahu ya, Pak. Tuhan itu enggak pernah terlambat untuk menolong ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Semuanya itu untuk kebaikan kita ya. Saya bisa mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong ya. Itu ya, ketika saya waktu dulu itu saya tinggal di rumah yang nyewa gitu ya. Sudah bulan depan itu rumah itu sudah istilah kalau kontrak sudah nggak bisa diperpanjang, saya harus pindah ya. Tapi saya nggak ngerti, maksudnya gini itu nggak, saya harus pindah kemana ya. Tapi Tuhan itu kita harus, yang kita lakukan adalah kita harus tetap tekun untuk berdoa ya. Kita bawa di dalam doa, kita serahkan melalui doa kita serahkan sama Tuhan ya. Nah, pas ya bulan yang kita harus pindah, Tuhan sudah tepat ya untuk menolong ya. Waktu saya juga menempati rumah yang baru, saya sudah bilang enggak apa-apa. Enggak ada, waktu itu enggak ada listriknya ya. Apa-apa nanti pakai zaman dulu itu ini lampu oblek ya, kalau orang bilang. Ya, lampu teplek. Ya. Kecil gitu loh, yang pakai minyak gas itu ya. Nah, itu dulu. Terus enggak apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan itu enggak akan membiarkan ketika kita sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan dan kita percaya. Tuhan itu sangat Tuhan itu memperhatikan kita, menyayangi kita ya. Jadi pas menempati situ sudah Tuhan tolong ya, sehingga kita sudah bisa pasang listrik ya. Jadi kita enggak gelap-gelapan lagi pakai lampu teplok itu zaman dulu ya. Nah, jadi kita harus sabar ya ketika kita mengalami proses ya. Kita belajar untuk tekun berdoa, menyerahkan sama Tuhan, dan kita harus percaya. Jadi malam ini ya, kembali Tuhan itu mengajak kita ya untuk kita belajar lagi menyerahkan ya jalan hidup kita ya. Bukan hanya rencana-rencana yang besar, tapi juga hal-hal yang kecil ya. Semuanya kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan ya. Semua beban pergumulan apapun ya hidup kita. Terus jangan tunggu situasi sempurna baru untuk berserah ya. Atau dalam situasi yang kepepet baru kita berserah ya. Jangan tunggu jawaban baru untuk percaya ya. Melihat dulu, ada jawaban dulu baru percaya ya, seperti Thomas. Jangan ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita belajar. Walaupun kita belum melihat, kita percaya ya. Jadi berserahlah, percayalah, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan bekerja untuk menyempurnakan hidup kita semua ya. Ya, itu saja firman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.